dalam sholat, ya, yang membuat kita khusyuk dalam sholat itu yang pertama adalah awal waktu, sehingga terhalangnya khusyuk, maneknya, penghalangnya adalah tidak di awal waktu. Berarti tidak disebut khusyuk kalau sholatnya tidak di awal waktu. Dalilnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntungnya orang beriman, dia sholat khusyuk. Khusyuknya itu maknanya ada berapa? Khusyuk itu maknanya ada 3. Pertama, yakni fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakanya orang sholat, dia sholat tapi melalaikan. Berarti tidak khusyuk. Berarti orang yang khusyuk itu dia tidak lalai sholat. Itu khusyuk yang pertama. Khusyuk yang kedua, lanjutan ayat yang ke-7 di surat Al-Mu'minun itu, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Mereka yang menjaga sholatnya. Menjaga dari sisi apa? Menjaga ilmu sholatnya. Pertama dia tahu ilmunya. Ya. Artinya dia tahu rukunnya, sunnahnya, mubahnya, yang makruhnya, yang haramnya, yang membatalkannya. Karena sholat tidak sempurna tanpa ilmu. Ya, maka wajib mempelajari ilmu sholat agar bisa khusyuk. Yang dede ini ya khusyuk lawan. Imam ngarek, milu ngarek. Imam batok, ya, karena kan tidak semua yang dilakukan imam kita harus ikut. Kalau itu salah. Ya. Nah maka harus dengan ilmunya, yuhafidun, menjaga. Yang ketiga surat Al-Ma'arij, walladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yakni khusyuk itu daimun, terus menerus, tidak putus. Artinya istiqomah betul. Ya. Mereka menjaga waktunya, iya. Mereka menjaga ilmunya, iya. Mereka menjaga kesinambungannya. Artinya terus dari subuh, zuhur, asar, maghrib dia niatkan untuk sholat terus di awal waktu. Itu juga maknanya intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat menuju sholat yang berikutnya. Atau dia sholat duha kah, dia pegat-pegat, ya, atau dia sholat taubah, atau dia sholat hajat, atau dia sholat tahajud, terus tidak putus. Itu namanya daim, mendawamkan sholat. Itu baru khusyuk. Orang tidak khusyuk berarti yang ngenang-ngenang, arwah bares sembahyang masih sibuk nih, berarti tidak khusyuk. Nah itu talqin, ajarkan orang yang hendak meninggalmu. Maut itu bimana orang belum meninggal, ya, bimana orang yang belum meninggal mau meninggal, ya. Ajarkan orang yang mau meninggalmu itu la ilaha illallah, ya. Cukup dah itu sebagai peringatan agar dia tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ditalkin, maka ya ini tidak ingat terhadap sholatnya. Karena sholat itu pada waktu itu cukup bermakna dia ingat saja terkadang. Kenapa? Karena fisik sudah tidak mampu bergerak. Maka ketika dia ucapkan la ilaha illallah, itulah sebagai badal daripada sholatnya. Maka dibutuhkan anak-anak yang soleh dan soleha. Terkadang kan karena kan dia narak soleh ya, aro bagi-bagi warisan ini, alun agak mati ini. Nah ini yang tidak soleh. Berarti apa? Bisa jadi akhir hayatnya itu adalah apa? Su'ul khotimah. Karena justru tantangan terbesar, terberat umat Muhammad, kata Nabi, adalah di akhir hayat sekaratul maut itu. Kenapa? Saking bencinya iblis syaitan terhadap umat Muhammad agar tidak mati membawa iman Islam. Dia ketika sakaratul maut ditunggu oleh iblis di depan, kanan, kiri, dan belakang. Ketika di arah kanan, dia tampakkan syaitan itu seperti bapaknya. Di arah kiri seperti ibunya. Bapaknya mengatakan, wahai anakku, aku bapak, ikuti aku agar engkau selamat. Ketika dia kurang iman, tidak ditalqin, maka dia mengatakan, aku ikut bapak, berarti dia mati, husnul khotimah. Ya, ketika tidak mempan di kiri, dia ke kanan, ada ibunya. Wahai anakku, ini ibu, ikuti ibu, kamu akan selamat. Tinggalkan ibadah kepada Allah. Maka dia mengatakan, aku ikut ibu, maka dia akan murtad. Nah itu su'ul khotimah. Ya, maka untuk menjaga itu, maka Rasul menyuruh kita anak yang soleh talqin terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bagian daripada apa? Zikirnya. Kenapa? Karena tubuh boleh mati, tapi jantung, hati selama masih bertedak, dia harus ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub ketika semua tubuhnya sudah tergerogoti oleh penyakit, satu mintanya, ya Allah jangan sampai penyakit ini
menggerogoti jantung dan hatiku. Karena ketika jantung dan hatiku berhenti, maka aku tidak bisa beribadah lagi kepadamu. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.